Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa rekaman kembali. Jadi ceritanya udah cukup lama sih saya pengen bikin video nge-recap atau nge-highlight pekan yang sedang dijalani. Rencananya tiap hari saya coba nge-highlight, paling bisa diceritain nanti dibagi berapa: Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setelah itu ditutup. Udah gitu aja sih, paling simple. Sebagai dokumentasi aja cerita dari kadang-kadang ternyata ketika ada catatan yang highlight itu juga ngebantu saya juga dalam merencanakan pekan depan, karena ngetahui apa yang sudah dijalanin di hari sebelum. Oke, kita akan mulai. Pertama di tanggal 12 Desember 2022 kemarin, tepat di hari belanja online nasional, hari Senin. Seperti biasa, kalau saya pengen highlightnya adalah Senin merencanakan. Ya, jadi saya tuh udah punya kebiasaan beberapa bulan belakangan itu setiap hari Minggu malam itu ngambil buku catatan, jurnal, biasanya nge-recap apa yang menjadi lalu lintas yang terjadi di dalam kepala, kemudian dituangkan. Biasanya di Minggu malam juga dilanjutkan dengan menulis rencana apa yang akan dijalani di pekan tersebut. Ya, walaupun di Minggu malam, tapi biasanya sampai hari Senin, karena biasanya saya menulis mulai dari jam 10 atau jam 11 terus sampai nanti jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Nah, kenapa menjadi penting hari Senin itu merencanakan? Karena biasanya di kantor juga saya tuh udah cukup lama membuat morning briefingnya tuh di pagi hari, khusus hari Senin gitu ya. Itu briefing paginya membahas tentang plan. Saya membahas bagaimana apa yang akan kita lakukan di pekan, biar tim saya di kantor bisa membayangkan dan dia juga ikut. Dan sejauh ini cukup membantu ya apa yang di kantor. Akhirnya kita petanya yang udah dirancang, meskipun harus diakui nggak semua perencanaan itu berjalan, tapi seenggaknya dia punya peta. Dan ketika saya mulai kehilangan apa yang mau dilakuin, tinggal ngecek di buku catatan, oh iya saya pengen bikin ini, oh iya saya mau ngerjain. Begitu juga dengan delegasi tugas, biasanya saya juga buat di hari Senin dan menyampaikan ke tim, hari ini kita mau akan itu. Mungkin recap untuk atau highlight untuk hari. Kita lanjut di hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Kalau saya pengen highlight itu adalah cerita diskusi dengan teman di kantor yang berencana resign di akhir tahun ini. Terus kita ceritalah bahwa ternyata kalau kita bekerja sambil mengerjakan hal yang lain, seperti sambil kuliah atau apapun lah yang menjadi pekerjaan di luar pekerjaan kantor, itu akan membuat kita jadi lelah dan sulit untuk manajemen waktu. Terus saya tuh ngambil analogi, sebenarnya manajemen waktu ataupun manajemen aktivitas kita itu tuh kayak otot. Kayak otot itu dia bisa dilatih, kemudian dia bisa menyesuaikan dengan beban yang kita. Jadi kayak misalkan kita mau jogging gitu ya. Jogging di hari pertama bisa jadi kita cuman berani atau bisa kuat di 500 meter misalnya, atau setengah kilo gitu. Tapi ketika dia sudah dirutinin latihan terus di bulan pertama, bulan kedua, di bulan ketiga kita jadi bisa nyampe di angka misalkan 5 kilo gitu. Bisa aja. Jadi dia padahal kita adalah orang yang sama, tapi bisa menyesuaikan asalkan kita mau melatih. Nah, manajemen aktivitas menurut saya juga gitu. Ketika beban-beban pekerjaan itu semakin banyak, ditambah juga kita mungkin ya usia bertambah, terus kita punya pasangan, punya anak, aktivitas rumah juga perlu diberesin. Pada akhirnya ternyata otot-otot manajemen aktivitas kita juga makin menyesuaikan gitu dengan beban aktivitas yang kita punya. Itu mungkin highlight di hari Selasa, cerita dengan seorang teman di kantor untuk menjadikan beban kerja dan beban-beban lainnya di luar pekerjaan sebagai tantangan buat kita terus melatih diri kita. Jadi tidak kemudian kita ngambil, kayaknya saya nggak bisa deh, ya udahlah saya mundur. Itu hari Selasa. Next, hari Rabu di tanggal 14 Desember 2022. Ini hari yang cukup dingin, sejuk gitu ya, karena dari pagi sampai sore itu hari cukup diguyur hujan, meskipun gak seharian hujan lebat. Sehingga saya pengen highlight hari Rabu ini adalah bagaimana caranya kita ngelihat hujan itu bukan sebagai distraksi eksternal. Dia tidak harus membuat kita untuk terus produktif. Kadang-kadang ketika kita punya pekerjaan, punya plan, terus tiba-tiba dihambat, oh ternyata hari hujan, terus kita memutuskan untuk pending rencana kita karena ya situasi tidak mengizinkan kita untuk menjalankannya gitu. Sehingga kita pada hari itu di tengah-tengah hujan yang seharian itu, ternyata produktivitas kita juga ikut menurun, terdistrak atau terganggu oleh si hujan. Jadi sebenarnya kita harus adaptif sih. Menurut saya sih ketika cuaca tidak perlu menjadi distraksi produktivitas kita. Ya
Itu prinsip dasarnya begitu. Nah, nanti turunannya ya apakah kita bikin alternatif gitu ya, alternatif kegiatan, apakah kita mulai mengganti aktivitas yang harusnya dijalanin di hari itu. Kalau dijalanin di tengah hujan nggak bisa, berarti kita harus punya alternatifnya. Karena harus diakui saya di kantor sih lebih banyak dibutuhkan kegiatan di luar kantor atau di lapangan ketimbang di dalam, sehingga hujan itu cukup menjadi pengaruh. Oke, next, di tanggal 15 Desember 2002 saya diundang ke kampus, balik kampus, ketemu dengan teman di Fakultas Teknik, mahasiswa. Ada 2 sih yang saya pengen highlight di pertemuan itu. Yang pertama, waktu itu kan saya di panel ya dengan 2 narasumber lainnya, jadi ada 3. 2 lagi ini ada yang fresh graduate, ada yang masih mahasiswa. Jadi ngelihat mindset mereka tuh saya kepikiran, saya dulu juga mikir yang kayak gitu. Ngerti gak sih, kayak ketika kita mahasiswa itu kadang-kadang kalau kita udah ngejalanin hidup makin tua gitu, kayaknya kita ngelihat ke belakang, kok saya bisa mikir kayak gitu ya gitu. Jadi saya ngelihat teman-teman, oh iya saya juga kayak gini nih dulu. Cara mereka bertutur, cara mereka menyampaikan opininya, sudut pandang mereka gitu ya, semangat mereka yang belum diterpa dengan realita gitu. Jadi saya ngelihat, oh iya. Terus yang kedua, ketika saya cerita dengan teman-teman yang waktu itu menjadi peserta, saya baru nyadar ternyata anak kuliahan yang saya datangin itu, saya jadi narasumber di situ, itu saya waktu saya kuliah dia masih kelas 2 Jadi ternyata saya udah setua itu. Sehingga, nah pulang dari situ saya jadi kepikiran, berarti saya udah nggak punya alasan lagi buat menunda sharing dengan teman-teman di kampus terutama, karena ya saya bukan anak kemarin sore. Karena jujur sebelumnya saya tuh ngerasa harus membatasi bicara di teman-teman. Saya ngerasa harus ngebatasin sharing karena saya anak kemarin sore yang baru, yang gak banyak taunya gitu. Nah, ketika kemarin ketemu dengan anak-anak yang ternyata umurnya jauh lebih muda dan saya nyadar saya udah cukup tua, kayaknya saya seharusnya saya udah boleh ngomong lebih banyak tuh. Makanya video ini juga akhirnya bisa diproduksi. Lanjut, di tanggal 16 Desember 2022 hari Jumat sore, saya pengen highlight adalah bertemu dengan relawan di kantor saya. Jadi saya kan kerja di IZI, Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas IZI, punya relawan, undang relawan untuk hadir ke kantor untuk share. Kemudian saya di situ membahas tentang cita-cita kita di kantor. Kita punya cita-cita bahwa apa yang kita kerjakan di IZI, di inisiatif zakat ini adalah memperjuangkan cita-cita mereka yang lagi bukan. Saya ngajak waktu itu kepada anak-anak muda ini agar kemudian peduli dengan mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, terutama anak-anak kecil, anak-anak pemulung di kota, di tengah kota, anak-anak yang nyaris putus sekolah karena nggak punya biaya, anak-anak yatim yang barangkali tidak punya ayah tempat dia harus bisa berkeluh kesah. Dan saya pengen ngajak itu untuk hadir bersama mereka. Jadi insya Allah tahun depan 2023 kita berencana ingin bikin ya semacam rumah tempat kita ngumpul dengan adik-adik pejuang mimpi ini yang nyaris mimpinya harus dikubur karena realita yang mereka jalanin, dan kita perlahan-lahan ingin merangkai mimpi itu kembali agar mereka bisa mencapai. Kelak rumah ini akan punya pustaka, punya tempat semacam taman baca, akan menjadi lembaga bimbel gratis untuk mereka yang tidak mampu. Kemudian yang paling penting sih memang menjaga spirit mereka untuk terus mengejar cita-cita mereka. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita jalani. Ya itu mungkinnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pekan lalu. Mudah-mudahan video ini bisa konsisten pekan depan. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.